Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما حضرة الحرمين sebeten ulama jakin sadayana para kiai para asatidz para jamaah Masjid Raudhatul Jannah sateje pengurus Masjid Raudhatul Jannah, baik ketua, sekretaris maupun pengurus lain. Alhamdulillah matur syukur kajunan Allah Subhanahu wa taala. Sore are mangken gula sareng panjenengan sedaya ki takdirakin dening Allah Subhanahu wa taala bisa kepangki pole kelaban bulan Ramadan ben alhamdulillah sareng Allah Subhanahu wa taala pada pak neng tanggal 15 Ramadan malam 16 malar moga kula sareng panjenengan sedaya beri kekuatan dening Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan sampai detik nang akhir Ramadan. Amin Allahumma amin. Shalawat salam larmoga tujuakin kehariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya gula sarang panjenengan sedaya Arab syafaat apaki bener nang are kiamat. Para jamaah Masjid Raudhatul Jannah sebeten gula muljakin Allah Subhanahu wa taala apareng kemuliaan deka umat Islam, apareng kasih sayang deka umat Islam. Umat Islam parengen pedoman hidup kelaban satu buah persembahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya ingki panekah Al-Qur'an. Melana para bu sebetan gula majakin Allah adabu dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Para bu sebeten gula muljakin dalam surat Al-Qadar kantoh Allah nyebutakin bahwasanya dalam bulan Ramadan kantoh beda dua keistimewaan. Saya parengangkin tining Allah Subhanahu wa taala. Saya pertama eki paneka turunnya Al-Qur'an, nuzulul Qur'an. Keutamaan yang nomor dua eki paneka Lailatul Qadar. Neko di dalam bulan Ramadan parengin dua keistimewaan kati kantong. Malana para rabu sebetan gula muljakin bada saya ada bu Al-Qur'an kantoh dalam bulan Ramadan kantoh diturunkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui 3 tahapan. Debuna Syekh Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran menabi Allah Subhanahu wa taala tahapan-tahapan menurunkan Al-Qur'an kantoh
dari Allah. Tahapan yang pertama dari Allah ke Lauhil Mahfud neko masih berupa lembaran-lembaran, disimpan di Lauhil Mahfud. Kemudian dari Lauhil Mahfud tahapan yang nomor 2 diturunkan di Baitul Izzah. Baitul Izzah kanto neko langit dunia kanto. Tahapan yang nomor 3 dari Baitul Izzah baru diturunkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nalikana diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanto neko Al-Qur'an tidak diturunkan langsung, akan tetapi Al-Qur'an diturunkan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kebutuhan. Para rabu, para jamaah Masjid Raudhatul Jannah Sebeten Gulamul Jakin, semakin anu napa Allah Subhanahu wa taala kanton neko nurunakin Al-Qur'an. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala adabu syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam bulan Ramadan kanto Allah Subhanahu wa taala noronakin Al-Qur'an. Yang dimaksud di dalam bulan Ramadan kanto kipaneka di malam Lailatul Qadar. Allah noronakin Al-Qur'an setujuna kangku napa hudal linnas, kangku potatu kaki manusia, petotu kangku manusia, kanto sebuah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala deka kula sareng panjenengan sedaya selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jek seumpama sobong Al-Qur'an manusia kanto odin tidak terarah, tidak ada pedoman hidup. Kita pakai pedoman apa? Sedangkan seluruh keilmuan kanto, hukum-hukum kanto ngambil dari Al-Qur'an, hukum-hukum syariat kanto. Tidak ada ilmu-ilmu syariat tidak mengambil daripada Al-Qur'an. Semua keilmuan kanto pusarnya atau napa sumbernya semuanya dari Al-Qur'an. Sehingga badana Allah Subhanahu wa taala apa yang deka kula sareng panjenengan sedaya melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanto sebuah anugerah dari Allah sebagai petunjuk daripada kita semua. Di samping kasak para rabu sebatan gulamul yakin Allah Subhanahu wa taala nurukenakin Al-Qur'an kangkui memperjelas deka kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Iki paneka kati kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Neko diperjelas sedaya napa beda nang kitab-kitab kasak, neko dirangkum sedaya beda dalam Al-Qur'an termasuk sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sebatan gulamul yakin tak kalah penting bahwasanya adanya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala deka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanto enggak kalah penting bagaimana kita bisa mengambil apa yang kita butuhkan di dalam Al-Qur'an. Melana kanto hikmah daripada diturunkannya Al-Qur'an agar supaya kita itu selalu berpegang teguh, berpedoman kepada Al-Qur'an. Sehingga debuna Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Bada saya bu boleh fa ulaika humul munafikun bada. Fa ulaika humul musyrikun. Sesapana orang apareng hukum tak ngangkui kelapan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk di antara golongan orang-orang yang kafir. Udah saya debu boleh nang ayat lain iki maneka orang-orang yang
munafik. Neko sebagai dasar gula sarang panjenengan sedaja dak ramas sekarana di dalam melakukan sebuah perkara kantoh harus berdasarkan terhadap Al-Quran. Para bu sebatin gula mau jaki. Di samping kasa Allah Subhanahu wa taala di dalam mencetuskan sebuah hukum di dalam Al-Quran. Kantoh di antaranya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kantoh hukum-hukum yang ada di Al-Quran tidak memberatkan. Bagaimana sekiranya hukum-hukum kasa kantoh bisa dilaksanakan oleh kita. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kepada kalian adalah keringanan. Allah tidak suka, tidak menghendaki kalian melakukan hal-hal yang sulit. Dalam sesuatu apapun. Sesuatu yang berlebih-lebihan kata Allah tak senang. Walaupun itu urusan ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan berlebih-lebihan Allah juga enggak suka. Sehingga dari sayang Allah Subhanahu wa taala dek kagula sareng panjenengan setuju. Apapun dalam kehidupan kita sehari-hari kantoh tetap Allah atur di dalam Al-Qur'an. Termasuk hal-hal yang sepele katidaer. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Urusan deer. Sareng Allah Subhanahu wa taala kanto dibahas di dalam Al-Qur'an. Walaupun kelihatannya kanto sepele, ananging prinsip. Bada orang sing ngocak kun urusan ngakan mae bahas bi pengiran. Be orang mau tangakan kikan mate kan dendo. Kun urusan ngakan mae bahas. Benik kun deer neko termasuk hal yang sangat penting. Silahkan kalian makan dan minum silahkan. Tapi satu, wala tusrifu. Jangan sampai berlebih-lebihan. Karena mau terlalu berlebih-lebihan nanti larinya kepada haram pun. Ala hadil haram. Sesuatu yang mubah tapi nanti kalau dilakukan dengan berlebih-lebihan akan menjadi haram. Para bu sebeten gula mau yakin. Nang bada ayat pole Allah ada bu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala kanto tak maksa dek kagula sareng panjenengan sedaya kang kuwi nglakonen ibadah kejabah semampunya kita. Nek kok biasanya sareng ulama-ulama fikih dibuat dalil ketika kita melakukan sholat, kita enggak mampu berdiri, dianjurkan untuk duduk, diperbolehkan duduk. Enggak bisa duduk, berbolehkan dengan tidur. Nek kok dibuat dalil Al-Quran kanto modu dalil Al-Quran la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memaksa hambanya kecuali semampunya kita. Nah, kantoh menunjukkan bahwasanya apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita ini sesuatu yang tidak memberatkan. Allah pun oning. Karakter manusia kantoh Allah pun oning. Tidak sama. Sehingga mun ngalak hukum kantoh jangan terlalu ekstrim. Mun ki beda hukum sebek ringan, kalak saya ringan. Jangan terlalu ngambil yang hukum yang terlalu berat. Jungat jangan yang terlalu ringan, setengah-tengah bae. Dekik mun terlalu ringan ngentengakin. Kan ki terlalu ngentengakin. Mun terlalu berat dekik hukum mah kita tidak bisa terbebas, tak bebas. Kalau ngambil hukum terlalu berat.
Para jamaah sebatan kula muljakin, kemudian di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sesuatu hal tidak terlalu memberatkan kepada kita, artinya menyedikitkan beban. Beban nih kok malah tak pate napa berat. Sikadimah ada wakin dening Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang sesuatu ketika sesuatu itu sudah jelas, maka akan memberatkan kamu. Jadi mun beda hukum, membeda hal-hal kanto sudah jelas, maka tak kening terlalu diperdalam pembahasannya. Karena tadi misal contoh kiai apa yang malam-malan, jong ya amalakin pasah teluare. Perintah kanto orang separeng ijazah kanto tahu satanya pun. Biasa namun atanya kanto kan pun jelas ya amalakin pasah teluare. Anang mon sampai atanya nek kok pasan mote napa biasa? Mote dan to. Deki malam terakhir melak napanten melak nento. Allah nalekana apa yang hukum kati kanto juga. Jadi mon pun jelas hukum kanto lakonin tau sabenya atanya kati napa saya lakonin dari napa dining kaum Nabi Soleh kasa. Ketika kaumnya Nabi Soleh kanto neko tanya masalah onta kasa diberatkan. Kenapa? Karena terlalu banyak atanya. Kati cerita Bani Israel. Dia terlalu banyak bertanya kepada Nabi Musa, diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mon hukum kantone kok pun jelas, maka jangan ditanyakan lagi. Mon pun jelas, jak tanyakin pole. Maka kenapa? Mon tanyakin pole, maka bakal berak deki jawabna. Di dalam Al-Qur'an kok disebutkan dening Allah Subhanahu wa taala. Para bu sebatan kula muljakin, selanjutnya di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sebuah hukum kanto bertahap dalam pelaksanaannya. Neko diambil dari contoh Homer. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang Homer. Neko hanya menyebutkan bahwasanya Homer itu napa? Nang Al-Qur'an yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Orang-orang pada tanya dekabaan Muhammad tentang Homer dan judi. Katakan bahwasanya khomer dan judi itu dosa yang besar, tapi ada manfaatnya kepada manusia. Akan tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dusan lebih rajuh daripada manfaatnya. Neko pertama kali orang atanya deka Rasulullah tentang masalah khomer, saat kasa khomer masih diperbolehkan. Waktu itu pertama kali banyak orang yang minum khamr. Kok kita diharamkan secara tegas. Jadi nalekana orang kanto atanya ada ke Rasulullah, hanya Rasulullah menyebutkan secara keumuman aja. Bahwasanya khamr itu adalah dosa besar, tapi juga bermanfaat bagi manusia. Akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Manadan to para bus sebetulnya kula mojakin
Berselang lama kemudian Allah Subhanahu wa taala nalekana kanto bede salah setong sahabat. Dia dalam keadaan mabuk ngimamen. Oh ternyata khomer ini bahaya. Sehingga diturunkanlah ayat neko istilahnya mempertegas kepada keharuman khomer tapi tidak secara tegas. Allah adabu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau dekat-dekati sholat dalam keadaan engkau mabuk. Jadi orang bajang dalam keadaan mabuk kanto tak sah, tak kening. Kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala memperjelas lagi di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuh. Dan ini kok mulai dari kantoh baru khamr kasa secara tegas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam menyelesaikan sebuah hukum karena perkara nekok pun jadi adat, jadi kebiasaan orang-orang Arab zaman dahulu. Jadi gak langsung diputus haram, tak dentos haram Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi pembelajaran bagi kita. Jadi ayat ini bisa dijadikan pembelajaran bagi kita nalekana pada sebuah perkara. Sekadima perkara neko secara syariat tak oleh haram. Neko jangan diputus langsung dek haram, tapi beri wawasan dulu. Kasih wawasan. Bahwasanya ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Dikit nalekana pun orang kanto benya, saya faham, baru nanti kita putuskan keharumannya. Ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kanto pertama kali nalekana orang katanya masalah khomer tak langsung ngucap haram. Cuman dikasih gambaran bahwasanya khomer itu dosa besar. Cuman kadang ya ada manfaatnya dan tuh. Dibudin mare dentoh orang kanto ki pakun nginom, salah satu di antara sahabat saat habis nginum sorong imamen pas tak karuan maca Quran nagasa. Maca Qurannya itu ngelantur kemana-mana, maka saat itu juga kemudian khomer kanto diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dibalik kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita. Para Rabu sebeten gue mau yakin. Selanjutnya kemudian apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dibulatkan menjadi 23 tahun. Apa gunanya? Erengkes bigula gunanya yang pertama bahwasanya debuna Allah Subhanahu wa taala linusabbihi fuadak kaangkui metenang dekaatena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena saat kasa para rabu sebutan kula majakin orang-orang kafir atanya wa qul ladina kafaru laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Orang kafir tanya dekat Rasulullah, apa? Al-Quran tidak diturunkan secara langsung aja satu kaligus kayak kitab-kitab yang lain. Injil, Zabur diturunkan secara langsung. Kenapa Al-Quran hanya diturunkan secara berangsur-angsur? Dabuna Allah linutsabbita fihi fuadak. Kaangki metenang dekaatena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor 2 para Abu sebutan ulama yakin kangkui memperkuat bahwasanya Al-Qur'an kanto betul-betul firman Allah benih kebaina kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seumpama Al-Qur'an kantone kok benih dari Allah pasti akan terjadi saling khilafiyane kok saling seumpama bani dari Allah Subhanahu wa taala fi ikhtilafan katsira akan terjadi apa?
perbedaan pendapat. Karena Al-Quran kok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada sedikit pun kebimbangan di dalam Al-Quran. Terakhir para bu sebeten gula majakin, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur keangkui megempang deka pemahaman. Ngakui megempang deka ngapalakin. Karena bila cuman sahabat para bu sebeten gula majakin, Rasulullah kantone kok nalekana menyampaikan Al-Quran tanpa ada teks, tanpa ada tulisan. Beliau menyampaikan secara langsung. Sehingga disampaikan nik sekon nik male gempang ya palakin. Karena mau disampaikan secara langsung bahwa benyak pas sampai nakasa, yakin benyak saya tak paham, benyak saya tak apal. Kadang kula sareng panjenengan sedaja sekon nik ben tak apal ki, tak paham napa boleh sampai akin secara banyak. Menan neko termasuk di antara kenapa Al-Quran kanto diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Nomor 4, ekipaneka Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur gunan ekipaneka keangki mengikuti keadaan saat itu. Jadi apa yang harus diturunkan saat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya mengikuti keadaan sesuai kondisi dan keadaan. Para bu sebeten kula majakin, mungkin neko untuk kajian pada sore hari ini tentang hikmah daripada diturunkannya Al-Quran atau nuzul Al-Quran. Moga apa sih sampai akibat kaula kanto sekonik beda manfaat. Kita pengajian Pondok Ramadan itulah penjabaran tentang hikmah nuzul Quran yang telah diterangkan secara jelas dan luas. Mungkin jamaah ada yang mau bertanya, dipersilakan karena waktu masih banyak. Jadi sekali lagi dengan singkat jamaah pengajian Pondok Ramadan, apabila ada yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri yang saya muliakan dan yang saya takdimi, Kiai Haji Thalib Hilmi. Tadi dijelaskan dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, yang artinya barang siapa yang menetapkan hukum tidak sesuai dengan hukum Allah, maka itu adalah tergolong orang kafir. Kita tahu Kiai, seringkali kita mengalami perbedaan-perbedaan pandangan, terutama dalam hal hari raya umpamanya. Kemudian juga berkaitan dengan mazhab dan sebagainya. Itu. Keperbedaan itu apa sudah masuk tergolong kepada ayat tadi Kiai? Itu yang pertama. Yang kedua, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping Al-Quran itu ada kitab-kitab lain seperti Injil, Zabur, dan Taurat, di mana kita ketahui ada agama-agama di Indonesia yang masih berpedoman kepada kitab Injil. Apakah itu juga termasuk daripada faulaika humul kafirun? Padahal itu adalah kitab yang Allah turunkan seperti itu. Terima kasih Kiai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa sebuah perbedaan itu adalah keniscayaan ya. Kita tidak bisa lepas dari perbedaan itu. Sehingga dalam memberikan hukum semua orang itu pakai ijtihadiyah, pakai ijtihad, sehingga seperti orang-orang Muhammadiyah juga pakai ijtihad, dan mereka mengambil dari sebuah dalil juga. Kemudian orang-orang NU juga di dalam menentukan sebuah hukum ijtihadiyah juga. Makanya kalau hukum itu sudah diperjelas oleh Allah, ini yang kita tidak boleh melanggarnya. Tapi kalau hukum itu belum jelas dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh untuk ijtihad. Dan ijtihad kita itu mengikuti para mujtahid, enggak boleh ijtihad sendiri. Harus mengikuti mujtahid 4 ini, karena sekarang sudah tidak ada lagi mujtahid ini, enggak ada. Terakhir itu yang 4 madhab ini sudah Imam Malik, Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi yang kita ikuti itu di dalam masalah hukum. Oleh karenanya hukum ijtihadiyah itu mestinya tentunya tidak akan ada yang berbeda. Perbedaan itu keniscayaan, karena dari 4 madhab ini juga berbeda-beda di dalam memberikan sebuah hukum. Yang dimaksud dengan wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, ini hukum-hukum yang sudah jelas, paten dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak melanggar ketentuan dari Allah sebagaimana hukum salat. Tapi tata caranya salat kan yang menyampaikan adalah baginda Nabi Muhammad. Cuman Allah aja menyuruh kita melaksanakan salat. Itu tata caranya mengikuti baginda Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, yang kita lakukan. Dan ketika ada orang yang sekarang itu melaksanakan sholat tidak sesuai dengan diajarkan oleh baginda Nabi, ia tidak dikatakan sholat kan gitu, secara syariat, secara istilah. Kemudian yang nomor 2, apa tadi nomor 2? Kitab. Nah, kita tahu kalau kitab Injil, Zabur, ya Taurat, dalam hukum fikih itu ada, kita itu boleh menikah dengan ahlul kitab. Orang muslim, orang Islam boleh menikah dengan ahlul kitab. Tapi ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah ahlul kitab yang asli, belum ada perubahan. Sedangkan yang kita tahu di sini, kitab Injil, kitab yang kita tahu kan cuma kitab Injil di sini, itu sudah mengalami banyak perubahan. Yang asli tidak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Israiliyah, kita nggak akan paham di situ. Ada bahasa Ibrani. Makanya kalau yang ada sekarang, kitab Injil yang ada sekarang itu sudah tidak asli. Dan sehingga kita mau menikah dengan orang-orang pengikut Injil sekarang tidak boleh sudah. Karena itu bukan pengikut kitab ahlul kitab yang asli. Kitab yang asli mungkin ada di sana, nggak tahu di mana kan gitu. Karena ini kan sudah mengalami perubahan-perubahan. Sehingga sudah barang tentu di situ masuk kategori ya non muslim atau kafir lah bahasanya kan gitu, karena tidak mengikuti kitab yang asli yang tidak ada perubahan. Karena Injil ini ada yang mengatakan sudah mengalami 10 kali perubahan atau gimana. Wallahu a'lam gitu. Doa. Habis sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalatu wassalamu alhamdulillah rabbil alamin.
اللهم يا الله اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله اللهم يا الله تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا سجودنا تسبيحنا وتحليلنا وتمجيدنا وتخشعنا وتضرعنا ونتترب بها وجوهنا يا إله العالي ويا خلنا سرين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah pengajian Pondok Ramadan besok sore